maka sanadnya hadis ini hasan. Kemudian hadis yang berikutnya keempat dari jenis-jenis sihir, wa an ibni Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud sekarang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala unabbiukum mal addahu, tidaklah aku berikan kepada kalian apa al-adhu atau al-addah. Hiya an-namimah al-qalah bainan nas. Maka ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dari jenis sihir adalah al-addah, dan dia adalah namimah yang dilemparkan di antara manusia. Maka hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Walahuma an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, inna minal bayani la sihron. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Maka dari jenis sihir adalah al-bayan, ilmul balaghah di dalam kalam dan ilmu syair. Maka di antara ilmul kalam, ilmul balaghah, ilmu syair ada padanya sihir. Maka di sini kita mengetahui yang diinginkan oleh penulis jenis-jenis dari sihir. Ada yang jenis sihir yang orang melaksanakannya menjadi musyrik kafir. Dan itu yang dijelaskan di dalam hadis-hadis terdahulu. Orang yang mempelajari bintang-bintang bukan untuk tujuan arah seperti yang dilakukan para astronomi, tetapi perdukunan. Dan juga tadi di awal hadis yang melaksanakan iyafah, wa tarqa, wa tiyarah, ini dari jenis sihir yang diharamkan. Dan juga meniup kepada buhul ataupun ikatan, nafasa fiha, maka ini pun dari jenis sihir yang diharamkan. Meskipun dhaif namun maknanya benar, faqad sahara. Barang siapa yang membuat buhul dan meniup-niupkan, faqad sahara. Dan dalilnya amalan ini benar seperti di Al-Quran. Wa min syarri hasidin idza hasada. Dan juga sebelumnya, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan aku berlindung kepada Allah dari apa? Min syarrin naffatsat. Dari keburukan dukun-dukun yang membuat buhul-buhul untuk menteluh, untuk menceraikan laki-laki dan perempuan dalam keadaan pernikahan. Maka buhul-buhul ini di dalam Al-Quran dibenarkan adanya. Adapun di hadis ini, barang siapa yang meniupkan kepada buhul-buhul telah melaksanakan kesihiran atau penyihiran, dan penyihiran dari kesyirikan. Meskipun sanadnya dhaif namun maknanya sahih. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan aku berlindung kepada Allah dari buhul-buhul yang dibuat oleh dukun dan ditiup-tiupkan dengan mantra-mantra. Dan mantra-mantra ini justru permasalahan memuji syaitan, sehingga mengundang syaitan dan iblis untuk memenuhi apa yang mereka inginkan setelah syarat-syarat dipenuhi. Syarat untuk menteluh sudah dipenuhi dengan diambilkan darah haid orang tersebut dan kuku, dan sekarang ditambah dengan foto dan rambut. Nah, di ujungnya setelah diberikan simpul, nah nanti ini disimpan di mana? Dikuburkan di bawah
rumahnya diuruk dan kebanyakan dimasukkan ke kuburan. Apa dosanya orang-orang yang mati di kuburan? Maka digali kuburannya kemudian dimasukkan ke mulut mayat. Banyak sekali perkara-perkara yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh penyihir untuk tujuan bisa meneluh dan menyantet. Mereka akan bangga jika mampu melaksanakan perkara ini. Pekerjaan mereka sukses. Kedua, dapat uang. Maka mereka menyimpan buhul itu di tempat yang tidak mungkin untuk diketahui. Menggali kuburan, dimasukkan ke mulut orang yang sudah mati. Dan dikuburkan kembali. Dan macam-macam. Maka di sini dari perbuatan sihir yang diharamkan. Kemudian di sana ada jenis sihir yang tidak haram. Maksudnya dilafadzkan dengan sihir tetapi tidak masuk kepada perbuatan kesyirikan. Meskipun dia haram, apa di antaranya di hadis Muslim, ala unabbiukum bil addah hiyan namimah al-qalah bainan nas. Fahuna al-an jenis nau' minas sihr alladhi la yusyrik billah. Mada an-namimah? Fa antum tarawun namimah tunakkil al-kalam arada bihi su. Fulan yaqul kada atau binah taqul hakada. Az-zawj yaqul hakada. Lakin arada bihi as-su. Fasarat tagdob alati sami'at. Fasara zawd yagdob. Fasar bainahuma al-harb wal masyakil. Bal rubama wasala ila talaq. Hada idha kana baina zawj wa zawjah. Idha kana baina nas qad sara masyakil baina nas wa akbar min dhalik bainal qabail. Fasaral kital bainal qabail bisabab an-namimah khasatan nisa ta'khudul kalam wa tunsiruha. Fasara harb bainal qabail yataqatalun bisabab an-namimah. Hada huwa as-sihr. Maka di sini dari jenis sihirnya. Kok bisa bainal qabail harb bisabab an-nisa an-namimah. Tudardir bainal qabail tangkul kalam fulan yaqul kada asy-syekh yaqul kada ay syekhul qabilah yaqul kada. Fasara baina asy-syeikhain au baina ru'usil qabail harb bisabab an-namimah minan nisa. Fan-namimah qad wusifa bi annaha min fi'li syarr kama fi suratil lahab. Wa mra'atuhu hammalatul hatab wa fil qira'ah hammalatal hatab wa dzukira fi tafsir huna bimakna zahir wa bimakna al-kinayah. Makna zahir, dia memang perempuan ini istrinya Abu Lahab membawa duri-duri. Makna al-hatab kayu bakar di Arab duri-duri yang besar. Tidak seperti kita kayu bakar dari pohon apa? Dari pohon karet. Oh, enak sekali. Lihat pohon karet jatuh, dapat kayu bakar banyak. Tidak ada duri-durinya. Kalau di Arab, antum lihat yang namanya semak-semak, bukan rumput yang hijau. Di sana hitam, coklat, kering. Dahannya duri semua. Antum lihat nanti, waktu ke Yaman. Durinya lebih besar dari pohonnya. Maka takut kita di saat mau mengambil dahan tersebut, pohon tersebut. Maka dulu istrinya Abu Lahab membawa duri-duri yang merupakan kayu bakar. Maka duri-duri itu dibakar, kering. Itu disimpan di depan rumah Nabi. Sehingga Nabi jika keluar di pagi hari atau mau sholat, pada saat itu bersembunyi dengan para sahabatnya akan menginjak duri tersebut. Ini zahir dari hammalata
di riwayat Hammalatul Hatab. Maka makna yang kedua, Hammalatul Hatab adalah kana tamshi bin namimah. Dulu dia berjalan dengan namimah. Menyebarkan kebencian kepada Nabi Muhammad bilisaniha. Arafta Muhammad, mada fa'al yaum? Kada wa kada. Kada wa kada. Faidan an-namimah minas sihr. Menyebabkan kulun nas la yardha bi Muhammad bisabab an-namimah. Hadi imra'ah tudardir baina al-qura. Tuballigh Muhammad kada wa Muhammad kada. Dardarah wa naql kalam. Wa kadzalika minas sihr alladhi ma'ruf wa huwa fi hadis sahih inna fil bayani la sihra. Maka dari ucapan, dari syair, dan dari ucapan pantun, dan dari ucapan-ucapan yang indah itu bagaikan menyihir. Maka dulu di Arab mereka mempunyai sastra yang tinggi. Ilmu sastra mereka dijawantahkan dengan syair-syair. Sehingga di zaman jahiliyah dulu ada yang membuat syair yang baik, dia digantung di Ka'bah. Al-Mu'allaqat As-Sab'ah. 7 syair yang dipuji, yang sangat baik, akan digantung di Ka'bah sebagai pujian. Dan mereka orang-orang musyrik di zaman dulu. Namun dari ucapan-ucapan mereka ternyata banyak yang mengatakan bahwa Allah di atas dan Allah mempunyai sifat tauhid seperti itu. Namun mereka mempraktekkan peribadatan kepada selain Allah. Maka ini dinamakan juga sihir. Maka di dalam hadis disebutkan inna minal bayan la sihra. Maka dari ucapan-ucapan syair itu membuat manusia menjadi semangat dan membuat manusia menjadi sedih. Dibuatkan syair yang penuh kesedihan, maka akan meratap dan menangis, kasihan dia. Kemudian dibuatkan syair tentang patriotisme, tentang semangat berjuang, berjihad, maka orang semua semangat, mari berjihad. Berarti ini ada sihir. Ini dia yang diinginkan. Maka selesai dari permasalahan jenis-jenis sihir, dan mungkin kita baca fihi masail karena masih ada sedikit waktu. Fihi masail al-ula anal iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jibt. Maka dari faidah di sini, ketiga jenis itu dari sihir. Dan sihir yang apa? Yang membuat kesyirikan. Dan juga faidah yang kedua, tafsir al-iyafah wa tarqi wa tiyarah. Dari tafsir ucapan siapa? Auf di dalam sanad. Dan yang ketiga, as-salisatu anna ilman nujum nau' minas sihr. Bahwa mempelajari ilmu perbintangan dari jenis sihir. Tapi tadi dengan catatan mempelajari bukan untuk penerbangan ataupun untuk kelautan, tetapi untuk mengetahui bintang Sagittarius, bintang Cancer, Capricorn, dan yang lainnya, maka bisa menjadi syirik. Dan yang keempat, anal aqda minan nafas min dalik. Bahwa meniupkan kepada buhul-buhul itu juga dari as-sihr. Kemudian yang kelima, anan namimata min dalik. Bahwa namimah dari sihir. Maka maksudnya bagaimana? Dia bisa membuat namimah ini manusia berperang, manusia berkelahi, bagaikan sihir. Dan para perempuan membenci perempuan yang lain, tidak mau berbicara sesama mereka, minas sihir. Wa kadzalika ba'da al-fasahah, dari ucapan-ucapan Arab, sastranya, dari syair-syair membuat semangat, membuat sedih, membuat orang
menjadi sakit hati, itu dikarenakan dibuatkan syair dan masuk kepada hati mereka bagaikan sihir. Maka ini yang bisa kita berikan